Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Mandi besar itu rukunnya ada dua. Mandi wajib atau mandi besar itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah niat. Niat itu yang melakukan itu adalah hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sedang melafalkan di dalam lisan itu hukumnya sunnah. Seperti ucapan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Ini yang diucapkan oleh lisan ini hukumnya sunnah. Lah yang dimaksudkan niat itu yang mengucapkan adalah hati. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu ya, disertai atau seraya melakukan sesuatu itu. Itu namanya niat. Jadi niat mandi wajib itu diucapkan pada saat membasuh atau menyiramkan air menyiramkan air pada bagian tubuh kita. Bisa kepalanya lebih dahulu, bisa dadanya lebih dahulu, bisa tangannya lebih dahulu, bisa kakinya lebih dahulu. Karena di dalam mandi ini tidak ada tertib urutan anggota badan. Tidak ada. Tidak seperti halnya di dalam wudhu. Kalau di dalam wudhu ini ada tertib bagian mana yang lebih dahulu dibasuh. Tapi kalau di dalam mandi besar atau mandi wajib ini tidak ada bagian yang lebih dahulu atau bagian mana yang harus diakhirkan untuk dibasuh. Nah, untuk memudahkan kita mesti harus lebih baik menyiram bagian badan. Sebab kalau membasuhnya ini kepala dulu ini kayak repot, sambil mengucapkan sambil niat di dalam hati itu kayak repot. Tapi kalau bagian yang lain ini insya Allah akan lebih mudah. Lah ketika basuhan yang pertama ya, disertai dengan niat itulah yang dianggap sudah masuk pada proses mandi. Jadi basuhan-basuhan sebelum diniati untuk mandi besar, basuhan-basuhan itu tidak termasuk dalam proses mandi besar, sehingga tidak terhitung sekalipun sudah basah. Itu niat ini yang melakukan adalah hati, bukan lisan. Terus yang kedua, rukun mandi itu adalah meratakan air ke seluruh sekujur badan, membasuh badan ini sekujurnya, semua permukaan kulit dan semua apa yang ada di dalam kulit ini harus tersirami, terbasahi oleh air mandi besar ini. Sampai pada hal-hal yang jelimet,
sampai hal-hal yang sulit, seperti orang yang gemuk. Ini bagian-bagian lipatan kulitnya ini harus terbasahi semua, seperti bagian ketiak, kemudian relung-relung telinga, terus bagian anus ini harus terbasahi semua. Di mana itu dikatakan bagian luar, itu harus terbasuh. Contohnya anus. Anus ini bagian-bagian yang saat kita membersihkan, waktu kita membuang air besar, itu bagian-bagian yang harus dibersihkan. Bagian-bagian itu juga harus tersentuh oleh air mandi besar pada saat kita mandi wajib. Kemudian farji atau vagina atau kemaluan wanita ini harus terbasahi, di mana di situ dikatakan bagian luar, maka harus terbasui, harus kena air mandi wajib itu. Oleh karena di dalam fikih ini, ya, di dalam fikih toharoh, khususnya persoalan mandi, ini para ulama membedakan antara vagina atau farjinya wanita gadis dengan wanita yang telah melahirkan atau dengan wanita yang telah melakukan setubuh. Kenapa demikian? Karena para ulama itu memandang beda antara kelamin, ya, wanita yang masih gadis dengan wanita yang tidak gadis. Gadis di sini standarnya bukan kawin belum kawin, ya. Sebab wanita yang masih gadis ini alat kelaminnya relatif masih tertutup. Lah, sedangkan wanita yang sudah tidak gadis ini terbuka. Ini harus dibuktikan dengan cara duduk jongkok. Dengan cara jongkok. Lah, wanita itu ketika jongkok, ini alat kelaminnya mesti membuka. Lah, membukanya antara lebar dan tidak itu berbeda antara gadis dengan yang bukan gadis. Lah, wanita yang sudah tidak gadis ini membuka. Lah, karena membuka, maka bagian yang terbuka itu adalah bagian luar. Bagian yang terbuka itu adalah dianggap bagian luar. Karena dianggap bagian luar, maka bagian itu atau tempat itu atau sudut itu harus terbasuh pada saat kita mandi besar atau mandi wajib. Lain lagi wanita yang masih gadis, ya, tidak membuka seperti halnya wanita yang bukan gadis. Oleh karena sekali lagi para ulama itu membedakan antara basuhan wanita gadis dengan basuhan wanita yang tidak gadis pada saat mandi besar. Ya, standarnya itu mudah, ya. Ketika tempat itu atau bagian itu harus dibersihkan pada saat cebok, buang air kecil, itu artinya bagian luar. Jadi sekali lagi bahwa mandi itu rukunnya, mandi wajib itu rukunnya ada dua. Satu niat, yang kedua meratakan, membasuh
membasuh anggota badan, membasuh badan sekujur badan, meratakannya dengan air. Nah, caranya bisa pakai gayung, pakai cibuk disiram-siramkan, atau bisa dengan cara menenggelamkan diri ke dalam air. Silam ya, silam. Yang penting ketika kita silam atau menenggelamkan diri ke dalam air itu, airnya harus banyak. Airnya harus banyak. 2 kolah kira-kira. 2 kolah itu ukurannya ya. 2 kolah. Lah 2 kolah itu sama dengan 270 liter. Kalau airnya banyak seperti itu, maka cukup dengan menenggelamkan, sekali tenggelam sambil niat itu sudah selesai. Ini kalau mandi di kolam renang ya. Kalau mandi di kolam renang atau mandi di sungai ya, sekalipun airnya tidak terlalu deras atau besar, yang penting mengalir ya, itu kita tenggelamkan. Itu langsung selesai. Kita mandi di pantai, di laut umpama, tenggelamkan, sekali tenggelam ya, seraya niat, itu sudah selesai. Atau airnya itu sedikit. Nah, airnya sedikit, kurang dari 2 kolah. Ini caranya begini. Jadi tenggelamkan dulu tubuhnya ya, sambil renggangkan bagian yang terlipat. Kita tenggelamkan. Ini untuk ukuran yang kurang dari 2 kolah ini. Tenggelamkan ya. Setelah tenggelamkan, di dalam air itu seraya niatnya, sambil niat. Artinya niatnya itu pada saat di dalam air, pada saat tenggelam. Jadi itu caranya begitu kalau airnya kurang dari 2 kolah. Sebab kalau niatnya itu tidak dengan cara menenggelamkan tubuhnya dan niat itu dilakukan di dalam air, maka air itu akan menjadi mustakmal. Katakanlah sudah masuk ini badannya ke dalam air, tapi kepalanya masih belum ditenggelamkan, masih belum silam ya, masih belum menyelam. Nah ini seleher segini, terus kemudian niat di dalam hati menyengaja melakukan mandi wajib, ini otomatis airnya menjadi mustakmal karena airnya kurang dari 2 kolah. Sehingga kepala ini belum terbasuh. Kepalanya ini belum terbasuh. Oleh karena belum terbasuh, sementara airnya yang ada itu sudah menjadi mustakmal karena sudah digunakan untuk menghilangkan hadas yang ada pada badan. Untuk sementara kepalanya belum. Ini agak repot ya, kalau kita mandi besar dengan cara menenggelamkan tubuh kita ke dalam air sementara airnya kurang dari 2 kolah. Sekali lagi saya tandaskan bahwa di dalam mandi besar ini tidak berlaku tertib. Oleh karena bisa dilakukan kaki dulu kita basuh seraya niat mandi besar, atau tangan dulu seraya kita berniat, atau kepala dulu seraya kita berniat. Kalaupun terus berhenti ya, misalnya kita sudah niat mandi besar, tapi yang kita basuh hanya tangannya.
kemudian berhenti. Kemudian berhenti, kita kita berhenti mandi, keluar dari ruangan kamar mandi, karena mungkin kamar mandinya akan digunakan oleh oleh anaknya atau istrinya atau suaminya, ya. Kita lekas-lekas keluar, itu tidak apa-apa. Artinya nanti dilanjutkan lagi membasuh bagian-bagian yang lain, menyempurnakan. Oleh karena peristiwa ini, karena tidak tertibnya ini, ada cerita ada cerita pengantin anyar, pengantin baru. Pengantin baru ini mandinya bisa disembunyikan. Kalau pengantin baru setiap pagi itu mesti rambutnya basah, ya, ini bisa dikatakan oleh orang, dikatakan oleh orang lain, dikata-katain, ya, ini pengantin anyar tidak pernah istirahat ini. Itu caranya, ya, pada saat malam harinya itu langsung kepalanya ini, rambutnya ini dibasahi. Artinya kepalanya ini dibasahi, disiram, seraya niat mandi wajib. Kemudian basah seluruhnya, gitu. Terus kita untuk selanjutnya kita selesaikan di pagi hari. Sebab kalau malam hari gebyar-gebyur di kamar mandi juga malu. Pokoknya kepalanya ini, ya, kepalanya ini dibasuh dengan niat mandi wajib. Kemudian kita selesaikan, kita rampungkan nanti bagian yang lain di pagi hari. Sudah, mandi kepalanya mandi kepalanya saja yang disiram, terus kita istirahat tidur lagi. Nah, pagi-pagi ini tinggal melanjutkan bagian mana yang belum terbasahi. Badannya kita basahi dengan niat melanjutkan mandi besar. Sehingga ketika rampung mandi, rambutnya itu kering. Kenapa? Karena tidak terbasuh, karena tidak disiram. Sudah disiram tadi malam, sehingga begitu keluar dari kamar mandi rambutnya kering. Tidak ada orang yang menduga-duga, yang mengira-ngira kalau dia itu mandi besar, sehingga tidak ada orang mengatakan, ya, itu pengantinannya tidak pernah libur, tidak pernah istirahat, tidak pernah libur, ya. Setiap malam itu buktinya rambutnya basah terus. Kalau pagi mesti mandi basah. Ini tidak ada istilah seperti itu. Artinya tidak ada orang yang menduga demikian. Karena dia sudah cerdas, mandinya cerdas. Artinya kepalanya dibasuh lebih dahulu di malam hari dengan niat mandi wajib. Kemudian badannya disusulkan di pagi hari. Para pemirsa yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.